pahami dulu ya, bahwa realita hidupmu itu bukan karena salah orang lain. Jadi nggak ada cerita karena dia, aku ditipu, karena dia, aku begini, nggak ada. Itu semua dari pantulan endapan emosimu sendiri yang mengundang realita itu terjadi. Karena akarnya dia berasal dari memori dan file-file masa kecil yang belum diterima dan belum dilepas. Sesuatu yang belum diterima dan belum dilepas, dia akan looping. Terjadi lagi, ditipu, terjadi lagi ditipu. Siapa di sini yang punya kisah looping? Ada nggak? Banyak saya teh. Banyak. Ada Itu teh. artinya ada energi yang masih menyala di bawah sadar yang belum kamu izinkan untuk kamu terima dan belum kamu lepas. Ketika itu belum dilepas, dia akan hadir terus dalam frame kehidupan kamu. Izinkan nanti terurai ke dalam energi cinta tanpa batas, boleh ya? Ini substansi sekali untuk kamu tahu kenapa sih realita aku kayak gini gitu. Kenapa aku belum punya rumah? Kenapa aku belum punya mobil? Kenapa aku ada utang? Terus kenapa aku nggak selesai-selesai ini ngeberesin utang gitu? Ada nggak yang ngerasain itu? Pasti deh Ada, ada. Ada ada, ya? ada, Ada ya? ada, teh. Ketika ada rasa itu, kenapa sih pasangan aku kayak gitu? Kenapa sih pasangan aku mengkhianati aku? Kenapa sih aku selalu jatuh ke cowok yang salah, Cie? Dihianati lagi, misalnya kayak gitu. Kenapa sih anak-anak aku nggak sayang aku gitu? Itu bukan karena mereka, bukan. Itu karena lapisan emosi kamu yang ini, yang terus menyala di bawah sadar. Lapisan emosi kamu inilah yang mengundang realitamu di 2025 ini terjadi seperti sekarang. Dialah lapisan endapan emosi inilah yang mengundang realita. Jadi kehidupan ini itu seperti cermin. Ketika Mas Furi bercermin, misalnya Mas Furi pakai baju hitam, pantulan di cerminnya itu orang pakai baju apa? Sama kan bajunya hitam, bener Ya, nggak? hitam. Bener Betul. ya? Iya. Ketika Mbak Ayu pakai baju putih, pantulan di cerminnya warna apa Mbak Furi? Putih pasti. Warna putih. Putih ya. Sekarang coba renungkan. Ketika dalemanmu seperti ini, ada endapan sedih, ada endapan cemas, ada endapan kesel, ada endapan kecewa. Kira-kira pantulan dalam realita kehidupanmu kayak apa ya? Iya, Kecewa. seperti daleman ini. Sama. Ruwet kayak. Iya, dia hanya memantulkan isi dalemanmu aja. Realitamu, realita hidupmu, apa yang kamu rasakan saat ini, orang-orang seperti apa yang hadir dalam kehidupan kamu, bagaimana kamu diperlakukan sama orang lain, itu mengkonfirmasi isi dalemanmu yang barusan kita obrolin ini dalam pertanyaan. Lalu pertanyaannya, Teh, ini dari mana datangnya? Dia masuk menjadi data, dia masuk menjadi memori sejak teman-teman semua ada di dalam kandungan ibu. 4 bulan di dalam kandungan, bayi sudah merekam memori, merekam cerita, merekam segala hal kejadian. Lewat apa? Lewat 5 panca indera kita. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah suka itu nggak drama-drama Korea yang sedih-sedih atau sinetron yang galak-galak gitu misalnya. Sering. Jadi file ini loh, beneran. Data file-file memori yang masuk menjadi data file kita, yang merealita jadi kenyataan kita, itu masuknya lewat 5 panca indera kita. Lewat mata, lewat telinga, lewat mata, telinga, apa yang bisa kita raba gitu ya, apa yang kita bisa rasa, apa yang bisa kita dengar. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 5 yang kita rasakan.
Jadi kalau teman-teman terlalu larut nonton Layangan Putus, kan ada film ya, ada kan Reza Rahardian ya tentang cerita Layangan Putus. Itu kalau yang terlalu larut masuk gitu terus dipikirin itu bisa jadi data. Atau terus-terusan nonton drakor gitu yang berseri-seri itu juga bisa jadi data. Atau kebanyakan ngegosip sama temen, itu gitu ya, itu orang itu gitu ya, itu jadi data endapan juga. Atau pada saat kamu kecil, kamu menyaksikan mama papa kamu berantem, papa dipukul mama, lalu bercerai, lalu dalam hati kamu, "Oh, aku nggak mau punya suami kayak gitu." Itu jadi data. Jadi, jika saat ini kamu punya pasangan yang tidak ideal dalam realita hidup kamu, sebenarnya itu adalah pantulan daleman kamu. Pantulan dari daleman kamu. Jika itu terjadi di 2025, itu hanya buah. Sedangkan akarnya itu adalah cerita masa kecil kamu. Jadi ada sebuah kisah nyata nih di teman-teman private. Pada saat kecil, dia mengalami satu fase dalam kehidupan dia, papahnya galak, suka pukul dia gitu ya. Terus mamahnya nggak belain gitu istilahnya. Terus dia ditinggal sama mamahnya. Nah, trauma masa kecil tentang ketakutan ini terbawa terus. Kebencian dia terhadap papahnya yang belum dia terima dan belum dia lepas, itu menimbulkan lapisan-lapisan emosi seperti ini. Sehingga perjalanan waktu mengantarkan dia di tahun 2000-an, dia menikah dan lain-lain, tapi sifat-sifat ayahnya ini menjadi sifat-sifat suaminya. Itu fakta yang terjadi tuh di lapangan. Jadi cerita kisah kecil bisa juga misalnya dia kesal sama ibunya cerewet apa segala macam, atau misal gitu ya. Padahal kan ibunya juga maksudnya baik ya. Cuma saat itu kita nggak ngerti gitu. Ada sebuah trauma tertentu. Sifat-sifat ibunya itu mau wujudlah jadi istrinya gitu. Jadi sifat-sifat istrinya. Jadi dia bertemu lagi dengan rasa yang sama di masa kecil dia dengan realita di 2025. Pertanyaannya simpel. Mau terus megangin penderitaan menahun, trauma menahun, atau mau dilepas gitu aja? Mau dilepas. Dan dilepas. Ya, sebelum nanti kita di bab 3 menerima dan melepas lapisan emosi ini untuk ketemu kepada kebahagiaan dan berkelimpahan, pahami dulu ya, bahwa realita hidupmu itu bukan karena salah orang lain. Jadi nggak ada cerita karena dia, aku ditipu, karena dia, aku begini, nggak ada. Itu semua dari pantulan endapan emosimu sendiri yang mengundang realita itu terjadi. Karena akarnya dia berasal dari memori dan file-file masa kecil yang belum diterima dan belum dilepas. Sesuatu yang belum diterima dan belum dilepas, dia akan looping. Terjadi lagi, ditipu, terjadi lagi ditipu. Siapa di sini yang punya kisah looping? Ada nggak? Banyak saya teh. Banyak. Ada Itu teh. artinya ada energi yang masih menyala di bawah sadar yang belum kamu izinkan untuk kamu terima dan belum kamu lepas. Ketika itu belum dilepas, dia akan hadir terus dalam frame kehidupan kamu. Izinkan nanti terurai ke dalam energi cinta tanpa batas, boleh ya? Oke, Iya, Bu. clear ya? Jadi inilah yang mewujud menjadi realita di dalam kehidupanmu berupa endapan emosi ini. Nah, dari gambaran ini kita lihat sama-sama ya, bagaimana sebetulnya semua proses ini mengawali semua cerita, pada akhirnya bagaimana endapan emosi ini bisa kita alirkan dan bisa kita lepaskan. Perenungan pertamanya gini, tadi kan di bab 1 kita udah mengurai ya, siapakah dirimu? Aku adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Aku bukan tubuh, aku bukan emosi, aku bukan pikiran. Aku adalah bagian dari energi tanpa batas, aku adalah bagian dari cinta murni tanpa batas. Kita lihat di sini. Ada kata, aku adalah bagian dari cinta. Lalu cinta itu apa? Cinta sama dengan keutuhan. Yang dibilang cinta itu bahagia, sedih, inilah keutuhan, inilah cinta. Ada gelap, ada terang, ada malam, ada siang, ada kegembiraan, ada kesedihan.
sebetulnya cinta itu adalah keutuhan itu. Jadi bisa dikatakan kita adalah cinta, nih gambar cinta nih kayak gini nih. Tapi di dalam cinta dia berisi dualitas. Di dalam cinta dia berisi kebahagiaan, kesedihan, kesenangan, kekhawatiran, kegembiraan, ketakutan, rasa syukur, kekecewaan. Jadi sedih, khawatir, takut itu juga cinta. Gitu Mbak Eva. Bukankah permasalahanmu yang mengantarkan kita semua ketemu di sini ya Mbak? Bener nggak? Benar. Kalau Mbak Eva bahagia, Benar. cowoknya keren, cowoknya ganteng, wah bertanggung jawab, semuanya udah tercukupi, nggak ada masalah, tabungan gede, bisnis lancar, tubuh sehat, anak-anak oke, kira-kira bakal ngambil kelas nggak ya? Enggak kayaknya. Enggak Enggak, sayang. belajar. Iya. Ya. Kenapa hampir sebagian besar yang belajar itu mengalami satu fase, Teh Feby aku lagi terpuruk, Teh Feby aku lagi jatuh, Teh Feby aku lagi bangkrut, lagi bener-bener di bawah. Karena lukamu, sedihmu, itulah yang mengantarkan kamu kepada cinta sejatimu. Sedihmu inilah yang mengantarkan kamu kepada siapa diri kamu sebenarnya, yang harus kamu tahu dan harus kamu kenali. Bahwa sejatinya kamu itu bahagia dan berkelimpahan gitu. Dan kamu harus tahu itu gitu. Di dalam hidup kamu, kamu harus tahu itu dan kamu harus mengalami itu.